Ya Tuhan, Pak Polisi sakit. Cepat panggil bantuan. Pak. Tolong tunjukkan STNK dan SIM. Keluar dari tubuh ini. Tinggalkan dia. Pergi. Apa jadinya kalau seorang polisi yang sedang menjalankan tugas rutinnya di siang hari yang terik, berdiri di pinggir jalan raya dengan seragam lengkap, peluit tergantung di leher, dan wajah tegas penuh wibawa, tiba-tiba harus berhadapan dengan kejadian yang benar-benar di luar batas logika manusia? Hari itu sebenarnya dimulai seperti biasa. Lalu lintas cukup padat, suara klakson bersahut-sahutan, dan debu jalanan berterbangan di terpa angin. Sang polisi dengan sigap menghentikan kendaraan satu persatu, memeriksa surat-surat, menegur pelanggar, bahkan sesekali memberikan edukasi kepada pengendara yang lalai. Semua berjalan normal, tanpa ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi. Namun, semuanya mulai berubah ketika sebuah motor tua berdecit pelan mendekati pos pemeriksaan. Motor itu tampak usang, berkarat di beberapa bagian, dan mengeluarkan suara yang tidak wajar. Pengendaranya pun tak kalah mencurigakan. Seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh, rambut agak panjang tak terurus, serta tatapan mata yang kosong namun dalam, seolah menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, tapi justru itulah yang membuatnya terasa menyeramkan. Beberapa pengendara lain mulai melirik, bahkan ada yang memperlambat laju kendaraannya hanya untuk melihat siapa pria itu sebenarnya. Tanpa pikir panjang, sang polisi tetap menjalankan tugasnya. Ia meniup peluit dan memberi isyarat agar pria tersebut menepi. Dengan langkah tenang, ia mendekat dan mulai melakukan pemeriksaan seperti biasa. Menanyakan SIM, STNK, dan alasan berkendara tanpa kelengkapan yang jelas. Namun, anehnya, pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, menatap lurus ke arah sang polisi dengan tatapan yang semakin lama terasa semakin tajam. Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi sunyi, seakan suara kendaraan di sekitar meredup dengan sendirinya. Detik demi detik terasa semakin berat. Sang polisi mulai merasakan sesuatu yang ganjil dalam dirinya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Nafasnya mulai terasa berat, dan keringat dingin perlahan mengalir di pelipisnya meskipun matahari sedang berada di puncaknya. Ia mencoba tetap fokus dan profesional, mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Namun, semakin ia mencoba mengendalikan diri, semakin kuat pula rasa aneh yang menyelimuti tubuhnya. Tatapan pria itu seolah tidak biasa, bukan sekadar tatapan manusia biasa, melainkan seperti ada tekanan yang tak terlihat, sesuatu yang menekan dari dalam pikiran. Beberapa warga yang berada di sekitar mulai merasakan hal yang sama. Mereka saling berbisik, menunjuk ke arah pria tersebut, bahkan ada yang mulai menjauh perlahan. Seorang ibu yang sedang melintas terlihat buru-buru menutup wajah anaknya, seolah takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin yang tadinya sepoi-sepoi mendadak terasa lebih dingin, membawa suasana mencekam yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sang polisi kini mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Tangannya yang tadi tegas memegang buku tilang mulai bergetar halus. Pandangannya sedikit kabur dan suara di sekitarnya terdengar seperti gema yang jauh. Ia mencoba berbicara lagi, namun kata-katanya terasa tertahan di tenggorokan. Dalam hati ia mulai bertanya, ada apa sebenarnya dengan pria ini? Dan tanpa ia sadari, sejak momen itulah, sesuatu yang tak terlihat mulai terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang perlahan mengambil alih keadaan dan menjadi awal dari kejadian mengerikan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Namun, sejak detik pertama interaksi itu terjadi, suasana benar-benar berubah secara drastis, seolah ada batas tak kasat mata yang baru saja dilewati oleh sang polisi. Tatapan pria itu kini bukan lagi sekadar aneh, melainkan terasa menusuk, tajam, dan penuh tekanan, seperti menyimpan maksud tersembunyi yang sulit dipahami. Ia tetap diam, tidak menjawab satupun pertanyaan, hanya berdiri di samping motornya sambil menatap tanpa berkedip. Keheningan yang tercipta terasa begitu berat, bahkan suara kendaraan yang melintas di sekitar seakan meredup dan menjauh, seperti dunia di sekitar mereka perlahan menghilang. Udara yang sebelumnya panas menyengat tiba-tiba terasa berubah dingin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang merayap perlahan ke dalam tubuh, membuat bulu kuduk merinding tanpa sebab yang jelas. Sang polisi mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya sugesti atau kelelahan semata.
Namun semakin lama ia berdiri di hadapan pria tersebut, semakin kuat pula perasaan tidak nyaman yang menguasai dirinya. Nafasnya mulai tidak teratur, dadanya terasa sesak, dan pandangannya sesekali bergetar seperti kehilangan fokus. Pria itu kemudian sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya dengan lebih jelas. Matanya tampak sayu namun tajam, dan di sudut bibirnya muncul senyuman tipis. Senyuman yang sama sekali tidak terasa ramah. Justru sebaliknya, senyuman itu terasa seperti peringatan atau bahkan ancaman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aura di sekitarnya terasa semakin berat, seolah menekan siapa saja yang berada di dekatnya. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu mulai mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan seorang pengendara ojek yang tadi berhenti di pinggir jalan memilih pergi tanpa banyak bertanya. Sang polisi kini mulai merasakan perubahan yang lebih nyata dalam dirinya. Tangannya yang memegang buku tilang semakin gemetar dan jari-jarinya terasa kaku. Ia mencoba berbicara sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas, namun suaranya justru terdengar melemah dan serak. Dalam benaknya muncul perasaan aneh, campuran antara takut, bingung, dan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang perlahan masuk dan mengganggu pikirannya dari dalam. Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang, menerbangkan debu-debu kecil di sekitar mereka. Daun-daun kering berputar di jalan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di saat itulah pria tersebut akhirnya bergerak, bukan untuk berbicara, melainkan hanya menundukkan kepala sedikit, lalu kembali menatap dengan ekspresi yang lebih dalam. Tidak ada kata, tidak ada perlawanan, namun justru itulah yang membuat semuanya terasa jauh lebih mengerikan. Beberapa detik setelahnya, sang polisi mulai merasakan kepalanya pusing hebat. Pandangannya berkunang-kunang, telinganya berdenging, dan tubuhnya terasa semakin lemas. Ia mencoba bertahan, berusaha tetap berdiri tegak sebagai seorang aparat, namun kekuatan dalam tubuhnya seperti perlahan menghilang. Warga yang melihat mulai panik, sebagian berteriak memanggil bantuan, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan dengan wajah tegang. Dan tepat di momen itulah, keadaan berubah menjadi semakin tidak terkendali. Sesuatu yang awalnya hanya terasa aneh, kini mulai menunjukkan wujudnya. Bukan lagi sekadar perasaan, tapi kejadian nyata yang akan membuat siapapun yang melihatnya merinding ketakutan, dan menjadi awal dari teror yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Beberapa warga yang berada di sekitar mulai benar-benar merasakan bahwa situasi ini bukan lagi sekadar kejadian biasa di jalan raya. Bisik-bisik kecil yang awalnya terdengar samar kini berubah menjadi gumaman panik. Seorang bapak tua yang berdiri di dekat warung pinggir jalan tampak menggeleng pelan. Wajahnya tegang seolah mengenali sesuatu yang tidak kasat mata. Sementara itu, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya langsung menjauh, memeluk anaknya erat sambil berusaha menenangkan diri. Mata mereka semua tertuju pada satu titik, sang polisi dan pria misterius itu, yang kini seperti menjadi pusat dari sesuatu yang ganjil dan menakutkan. Suasana sekitar perlahan berubah drastis. Langit yang tadinya cerah seolah meredup, bukan karena awan, tapi karena perasaan mencekam yang menyelimuti area tersebut. Angin kembali berhembus, kali ini lebih dingin dan tidak bersahabat, membawa debu dan dedaunan kering yang berputar-putar di jalan. Suara kendaraan yang lewat terdengar semakin jauh, seakan teredam oleh ketegangan yang memenuhi udara. Bahkan beberapa pengendara memilih mempercepat laju kendaraannya, enggan terlibat atau sekedar menyaksikan lebih lama. Di tengah situasi itu, sang polisi mulai kehilangan kendali atas dirinya. Tubuhnya yang tadi hanya gemetar kini terlihat semakin lemah. Lututnya sedikit menekuk dan ia harus berusaha keras untuk tetap berdiri. Nafasnya tersengal, seperti seseorang yang kehabisan tenaga setelah berlari jauh. Namun yang paling membuat warga merinding adalah perubahan pada ekspresi wajahnya. Matanya mulai terlihat kosong, tatapannya tidak lagi fokus dan gerakannya menjadi tidak teratur, seperti bukan dirinya sendiri. Pak polisi kenapa itu?" Terdengar suara seseorang dari kerumunan. Namun tak ada yang berani mendekat, ketakutan mulai menguasai semua orang. Seorang pemuda yang awalnya merekam kejadian itu dengan ponselnya perlahan menurunkannya. Wajahnya pucat melihat perubahan yang begitu cepat dan tidak masuk akal. Di sisi lain, pria yang diduga sebagai dukun itu tetap berdiri diam. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan ekspresinya hampir tidak berubah. Namun justru diamnya itulah yang membuat suasana semakin berat. Tatapannya masih tertuju pada sang polisi, seolah mengamati sesuatu yang sedang terjadi, atau bahkan mengendalikan situasi tanpa harus melakukan apapun secara terlihat.
Tiba-tiba, tubuh sang polisi tersentak keras. Tangannya bergerak sendiri, menjatuhkan buku tilang yang sejak tadi dipegangnya. Ia mulai bergumam tidak jelas. Kata-katanya terdengar kacau dan tidak bisa dimengerti. Kepalanya menunduk, lalu perlahan terangkat dengan gerakan yang kaku. Beberapa warga langsung menutup mulut mereka, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Situasi kini berubah menjadi kepanikan. Ada yang berteriak meminta tolong, ada yang berusaha menjauh sejauh mungkin, dan ada pula yang hanya bisa terpaku ketakutan. Namun di tengah semua kekacauan itu, satu hal terasa jelas. Kejadian ini bukan lagi sekadar insiden biasa di jalan raya. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan dari yang bisa dijelaskan oleh logika. Dan tanpa disadari oleh siapapun di sana, apa yang terjadi pada sang polisi baru saja dimulai. Sesuatu yang tak terlihat kini perlahan mengambil alih, membawa situasi ini menuju puncak teror yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sang polisi yang sebelumnya masih berusaha mempertahankan kesadarannya, kini benar-benar berada di ambang kehilangan kendali. Tangannya yang gemetar mulai bergerak semakin liar, seolah ada kekuatan lain yang menguasai setiap otot di tubuhnya. Napasnya semakin berat, tersengal-sengal tidak beraturan, dan dadanya naik turun dengan cepat seperti sedang berjuang melawan sesuatu dari dalam. Wajahnya yang tadinya tegas kini berubah pucat. Keringat dingin membasahi pelipis hingga lehernya. Ia mencoba berbicara, namun yang keluar hanyalah suara parau yang tidak jelas, seperti seseorang yang kesulitan mengendalikan lidahnya sendiri. Perlahan, tubuhnya mulai condong ke depan. Lututnya tak lagi mampu menopang beban, hingga akhirnya ia jatuh berlutut di tengah jalan yang panas. Suara benturan lutut dengan aspal terdengar cukup keras, membuat beberapa warga spontan berteriak kaget. Namun yang terjadi setelah itu jauh lebih mengerikan. Kepala sang polisi tertunduk dalam, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan tubuhnya diam selama beberapa detik. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu tiba-tiba, ia tertawa. Tawa itu bukan tawa biasa, bukan tawa seorang manusia yang merasa lucu atau bahagia. Suara itu terdengar berat, serak, dan penuh tekanan, seperti datang dari tempat yang gelap dan dalam. Warga yang mendengarnya langsung merinding. Beberapa bahkan menutup telinga mereka, tidak sanggup menahan rasa takut yang tiba-tiba menyeruak. Tawa itu semakin lama semakin keras, menggema di antara suara angin dan keramaian yang kini berubah menjadi kepanikan. Perlahan, kepala sang polisi terangkat, matanya terbuka lebar, namun tatapannya berbeda, kosong, dingin, dan terasa asing. Seolah bukan lagi dirinya yang sedang melihat dunia, melainkan sesuatu yang lain yang kini menggunakan tubuhnya. Bibirnya tersenyum tipis, mengikuti sisa tawa yang masih terdengar samar. Gerakannya kaku, tidak natural, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Di sisi lain, pria misterius itu akhirnya menunjukkan reaksi. Ia mengangkat sedikit wajahnya, memperhatikan kondisi sang polisi dengan tatapan yang sulit diartikan, antara puas, tenang, atau justru dingin tanpa emosi. Ia tetap tidak berbicara, namun kehadirannya kini terasa semakin menekan. Beberapa warga mulai berbisik dengan nada panik, menyebut bahwa ini bukan kejadian biasa, bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Seorang warga memberanikan diri mendekat beberapa langkah, mencoba membantu. Namun baru saja ia maju, sang polisi tiba-tiba menoleh dengan cepat ke arahnya. Gerakannya begitu mendadak dan tidak wajar, membuat orang tersebut langsung terhenti di tempat. Tatapan sang polisi kini tajam dan penuh ancaman, membuat siapapun yang melihatnya memilih mundur perlahan. Suasana benar-benar berubah menjadi kacau. Teriakan mulai terdengar di sana-sini. Beberapa orang berlari menjauh, sementara yang lain tetap di tempat dengan wajah penuh ketakutan. Tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, namun semua merasakan hal yang sama. Ini bukan lagi sekadar pusing, kelelahan, atau sakit biasa. Ini adalah sesuatu yang menguasai. Dan di tengah kepanikan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Kejadian ini belum berakhir. Justru apa yang terjadi pada sang polisi kini telah memasuki tahap yang jauh lebih mengerikan. Tahap di mana batas antara kenyataan dan hal tak kasat mata mulai benar-benar hilang. Situasi di lokasi kejadian kini benar-benar di luar kendali. Warga yang tadi hanya berbisik kini berubah menjadi panik.
Suara teriakan bersahutan memenuhi udara yang semakin terasa mencekam. Beberapa orang berlari menjauh tanpa menoleh lagi. Sementara sebagian lainnya tetap bertahan di kejauhan, diliputi rasa takut namun tak kuasa mengalihkan pandangan. Seorang pemuda dengan tangan gemetar mencoba menghubungi pihak berwenang melalui ponselnya. Suaranya terbata-bata saat menjelaskan bahwa ada polisi yang tiba-tiba bertingkah aneh di tengah jalan. Di sisi lain, seorang ibu terus membaca doa dengan suara lirih, berharap keadaan segera membaik. Di tengah kekacauan itu, tubuh sang polisi mulai bergerak semakin tidak wajar. Ia yang sebelumnya berlutut, kini perlahan berdiri, namun dengan gerakan yang kaku dan tersentak-sentak. Kepalanya sedikit miring ke samping, seolah menahan sesuatu yang berat di dalam pikirannya. Tangannya terangkat perlahan, jari-jarinya menegang seperti mencengkeram sesuatu yang tak terlihat. Setiap langkahnya terasa berat, namun pasti. Dan arah pandangannya kini tidak lagi liar, melainkan terfokus, tepat ke arah pria misterius itu. Beberapa warga yang menyadari hal tersebut langsung mundur lebih jauh, memberi jarak seolah tidak ingin terjebak di antara keduanya. Suasana berubah menjadi tegang, seperti ada pertarungan tak kasat mata yang sedang berlangsung. Angin kembali berhembus lebih kencang dari sebelumnya, membuat debu beterbangan dan mengaburkan pandangan. Suara benda-benda ringan yang terseret angin menambah kesan mencekam, seolah alam di sekitar ikut bereaksi terhadap kejadian ini. Pria yang diduga sebagai dukun itu akhirnya bergerak. Ia melangkah satu kali ke depan, sangat pelan, namun cukup untuk membuat suasana terasa semakin berat. Tatapannya tetap dingin, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia kemudian mengangkat tangannya sedikit, membuat beberapa warga spontan menutup mulut karena takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tidak ada mantra yang terdengar, tidak ada gerakan mencolok. Namun justru kesunyian itulah yang terasa paling menakutkan. Sang polisi tiba-tiba berhenti melangkah. Tubuhnya kaku di tempat, seperti membeku dalam satu posisi. Beberapa detik berlalu tanpa gerakan, tanpa suara. Lalu secara perlahan tubuhnya mulai bergetar hebat. Getaran itu semakin lama semakin kuat, hingga membuatnya tampak seperti kehilangan kendali sepenuhnya. Ia mengeluarkan suara berat dari tenggorokannya, antara mengerang atau berteriak, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Namun di balik semua itu, terlihat seolah ada perlawanan dari dalam dirinya. Sesekali ekspresi wajahnya berubah, dari kosong menjadi seperti berusaha sadar, lalu kembali kosong lagi. Seakan ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik dalam satu tubuh yang sama. Warga yang melihat mulai menyadari, mungkin sang polisi tidak sepenuhnya hilang, mungkin ia masih berjuang dari dalam. Seorang pria tua yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berteriak, menyuruh beberapa orang untuk membantu membacakan doa. Bersama, suasana mendadak berubah menjadi penuh harap di tengah ketakutan. Beberapa warga mengikuti, suara doa mulai terdengar meski terbata-bata. Harapan kecil mulai muncul, bahwa mungkin apapun yang sedang terjadi masih bisa dihentikan. Dan di tengah pertarungan tak terlihat itu, keadaan mulai menunjukkan perubahan. Namun belum jelas, apakah ini tanda bahwa semuanya akan berakhir, atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan.